Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mangwalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Hari ini Anda kembali ketemu dengan saya, Helmi Ansori, di acara Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Ada sebuah topik menarik yang akan kita bahas bersama narasumber hari ini. Topiknya adalah Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Siapa tamu saya hari ini? Mari kita ikuti Gema Ramadan selanjutnya. Pemirsa, bahagia sekali hari ini saya sehat, mudah-mudahan keluarga Anda juga sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin, bahkan kemudian diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir bulan Ramadan. Baik, ada sebuah tema yang menarik, yakni Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Saya bersama narasumber saya, Bapak Haji Dr. Ahmad Jayadi MPD. Beliau adalah Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ngambil Mas Hilmi. Ustadz itu ya gimana? Tapi saya undang Kiai ke Ojo. Gimana biar supel nih. Ya ini luar biasa. Sehat-sehat tapi ya? Alhamdulillah. Fi sihhatin wa afiatin insyaallah Mas Hilmi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga semuanya dalam kondisi fit, sehat, afiat sehingga bisa menjalani ibadah puasa ini dan memaksimalkannya dengan amaliyah Ramadan selama sebulan penuh ini. Masya Allah. Teman-teman di kantor Kemenak kan gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Tentu karena Ramadan ini bukan kali pertama, tentu kita punya banyak pengalaman untuk kemudian menyikapi dan memaksimalkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang sudah pernah kita lakukan bersama-sama. Dan saya kira penting untuk kemudian masing-masing kita punya target untuk kemudian menjadikan Ramadan terbaik yang harus kita lakukan di tahun ini. Luar biasa. Ini Kemenak Provinsi Jawa Timur sebagai mitra, sebagai pendukung acara Gema Ramadan yang saat ini kita disaksikan oleh banyak warga Muslim di Jawa Timur ini. Baik, kita ke topik, Yai. Monggo silakan. Ada Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Tarbiyah itu kan pendidikan, ya. Ramadan sendiri penuh dengan nilai-nilai pendidikan. Seperti apa bisa dijelaskan ini? Iya, matur suwun Mas Hilmi. Jadi saya seringkali mengartikan bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah robbaniyah. Oh, robbaniyah. Tarbiyah robbaniyah. Jadi tidak sembarang pendidikan, tapi pendidikan yang memang di-create, pendidikan yang memang didesain oleh Robbani, oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semuanya. Jadi ini kesempatan terbaik untuk kemudian di Ramadan ini kita memahami tentang siapa kita ini. Karenanya saya kira penting di awal-awal Ramadan ini kita melakukan semacam muhasabatun nafsi. Jadi pertanyaan yang kira-kira who am I, siapa kita? Banyak yang tidak tahu ya. Banyak yang tidak tahu tentang siapa diri kita ini. Karena misalnya ketika kita baca dalam banyak literatur, ketika manusia disebut dengan insan, itu sesungguhnya adalah innama sumiyal insan linisyanihi. Kenapa manusia itu disebut sebagai insan? Karena memang sifat dasar manusia itu ya suka lupa, suka salah, makhalul khoto wan nisyan. Nah, karena sifat dasar yang semacam ini, maka kemudian banyak kekurangan, banyak khilaf, banyak dosa yang sengaja dan tidak sengaja dilakukan oleh manusia. Karenanya lalu kemudian dengan wasilah Ramadan ini menjadi kesempatan terbaik kita masuk pada kawah Chandra Drimuka Ramadan yang kita sebut sebagai Ramadan sebagai bulan pendidikan. Yang
tadi kita sampaikan tidak sembarang pendidikan, tapi ini pendidikan robbani, tarbiyah robbaniyah. Ketuhanan, Kenapa tarbiyah robbaniyah? Karena ini didesain langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita semuanya di bulan Ramadan ini sebagai umat Islam yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ini kira-kira semua orang yang beriman di kesempatan Ramadan ini menjadi peserta didiknya, muridnya. Dalam tarbiyah robbaniyah ini adalah semua orang yang beriman. Nanti kira-kira gambaran tentang bagaimana kurikulumnya dan segala macam, saya kira semua program, semua amaliyah yang kita lakukan, yang sunnah, yang wajib, semua hal saya kira yang baik untuk kemudian kita lakukan sampai kepada sedekah, infak dan segala macam, itu menjadi bagian dari konten tarbiyah robbaniyah. Jadi muridnya, santrinya ini tak terbatas dari mulai yang kecil sampai yang sepuh. Betul. Bahkan kemudian tidak mengenal strata. Tidak mengenal strata, betul. Karena ini benar-benar. Ini menunya beda-beda, ada bedanya nggak ini? Iya, tentu terkait dengan kontennya tentu ada penyesuaiannya. Karena tentu ada dalam tradisi Islam itu kan alimu auladakum fa innahum makhluqun lizamin, atau dalam konteks yang lain kita seringkali khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi kita diminta untuk berkhitab, untuk berdiskusi, untuk belajar disesuaikan dengan tingkat akal, kadar kemampuan kita masing-masing. Jadi begitu sangat luar biasanya. Sampai untuk urusan misalnya berkhitab saja ala qadri uqulihim di situ. Ini kan luar biasa. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah kemudian ada stratifikasi, apakah ada pembedaan konten? Tentu saja kurikulum atau program-program dalam tarbiyah robbaniyah ini disesuaikan dengan tingkat usia, tingkat kematangan, tingkat psikologis dari kita semuanya begitu. Maka kemudian kalau kita melihat Ramadan sebagai bulan pendidikan, itu kita bisa melihat bagaimana kemudian puasa yang dilakukan oleh anak-anak kita, kemudian oleh orang dewasa dan seterusnya ini. Biqadrihi ya, sesuai dengan kadarnya ya. Sesuai dengan kadar kemampuan kita semuanya. Dan ala kulli halin saya kira kita juga harus menyikapi Ramadan sebagai bulan pendidikan ini sebagai bagian dari anugerah Allah untuk kita. Maka saya seringkali menyampaikan sesungguhnya refleksi Ramadan itu kemudian kita harus bisa menempatkan puasa sebagai sebagai anugerah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa karena tadi kita sebagai makhluk yang tidak sempurna, ada salah, ada lupa, banyak dosa. Maka dengan Ramadan ini, dengan anugerah Ramadan ini diharapkan kita bisa mendapatkan kesempatan terbaik untuk bisa mengembalikan jati diri kita kepada jati diri kesucian umat manusia. Jadi ini anugerah. Karena Ramadan ini anugerah, maka kemudian di dalamnya ada banyak sekali keutamaan, banyak sekali keistimewaan, banyak sekali fadilah. Karena sekali lagi puasa adalah anugerah untuk kita sebagai orang yang beriman. Karena puasa itu sebagai anugerah, maka kemudian di dalamnya ya banyak sekali fasilitas. Banyak sekali fasilitas. Amaliyah-amaliyah yang sunnah, kemudian disetarakan nilainya sama dengan yang wajib. Kemudian yang wajib dilipat gandakan sedemikian rupa. Ini kan saya kira sesuatu yang sangat luar biasa. Ada banyak kesempatan. Karena sekali lagi Ramadan adalah sebagai anugerah. Di dalam Ramadan itu juga ada kesempatan di mana kemudian Lailatul Qadar itu yang satu malam setara dengan 1000 bulan. Sekali lagi ini adalah anugerah terbaik yang telah Allah ciptakan untuk kemudian manusia bisa mengembalikan jati dirinya kepada jati diri yang suci sebagaimana awal penciptaan manusia itu sendiri. Ini anugerah. Tetapi di samping itu saya kira kita perlu mengambil refleksi yang lain bahwa puasa itu sesungguhnya adalah amanat. Amanat. Puasa ini sesungguhnya adalah amanat. Bagaimana kemudian amanat yang telah Allah berikan kepada kita ini, lalu kemudian kita mampu tidak hanya sebatas menjaganya dengan baik amanat itu, tetapi juga bisa memberdayakan amanat itu. Maka tentu pesan yang
bisa kita sampaikan karena puasa itu adalah amanat, maka mari jaga betul puasa yang kita lakukan itu sesuai dengan tata caranya, kemudian jangan pernah kotori puasa kita dengan hal-hal yang merusak pahala puasa. Karenanya penting bagi kita untuk juga memahami bagaimana fiqhus siyam dan seterusnya itu untuk sampai kepada kekuatan kita, kapasitas kita dalam rangka menjalani puasa ini sebagai amanat dari Allah kepada manusia-manusia yang beriman. Ini amanat. Amanat. Karena sekali lagi, karena ini amanat, maka tugas kita adalah menjaganya dan mempertanggungjawabkan amanat ini dengan baik. Caranya tentu dengan melaksanakan puasa sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudian kita mengotori puasa dengan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Itu saya kira cara kita menjaga amanat puasa ini. Dan tidak sembarangan, sekali lagi, amanat ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama anugerah, yang kedua ini amanat. Ada lagi ketiga mungkin? Yang berikutnya saya kira kalau kemudian kita mengambil refleksi dari puasa ini, yang ketiga mungkin puasa bisa kita tempatkan sebagai instrumen terbaik untuk kemudian kita bisa mengembalikan kepada kondisi kefitrian kita. Jadi saya kok hakul yakin kalau kemudian sejumlah norma yang sudah Allah berikan melalui ayat-ayat Al-Quran, kemudian petunjuk dari hadis, kemudian dari kaul ulama dan segala macam. Kalau semuanya kita jalani dengan penuh keikhlasan, kita jalani dengan dasar-dasar keimanan, imanan wahtisaban, maka insya Allah nanti di akhir Ramadan itu kita akan kembali pada kesucian kita. Karenanya lalu pada saat kita mengakhiri Ramadan, kemudian berikutnya di tanggal 1 Syawal kita merayakan Idul Fitri itu. Nah, keseluruhan dari puasa sebagai anugerah, puasa sebagai amanat, puasa sebagai instrumen terbaik untuk mengembalikan fitrah kita ini yang secara keseluruhan, secara komprehensif kita sebut dengan tarbiyah robbaniyah tadi itu. Jadi pendidikan yang memang didesain oleh Allah dengan standar-standar tertentu, dengan tata cara tertentu, dengan tujuan yang sangat jelas. Tarbiyah robbaniyah. Tarbiyah robbaniyah. Subhanallah, ini kalimat yang luar biasa ini. Pak Yai, kalau kita berbicara tentang anugerah, amanah, dan kemudian ada instrumen, ini kan sebagai bisa jadi merupakan tujuan puasa itu sendiri ya. Betul. La'allakum tattaqun itu ya. Betul, makanya menarik kalau kemudian dengan ikhtiar 1 bulan dengan ritual peribadatan yang sangat luar biasa itu, maka kemudian di ujung ayat itu Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun. Menarik di situ menggunakan diksi la'alla, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Tetapi la'alla itu dalam bahasa terminologi kita mudah-mudahan yang sangat mungkin dicapai. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya halusinatif. Ya? Jadi niscaya. Ada keniscayaan, tetapi dengan catatan semua prasyarat yang sudah diatur oleh Allah, yang kemudian sudah diinformasikan mulai sunnah Rasulullah, itu kemudian kita ikuti bersama, maka kemudian di situ ada keniscayaan bahwa akhir dari semua proses puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh itu akan mengantarkan kita semuanya di samping kembali kepada kesucian kita, Idul Fitri, tetapi juga pada saat yang bersamaan ada predikat baru yang kemudian disematkan kepada alumni-alumni Ramadan ini, alumni-alumni tarbiyah robbaniyah itu. Apa predikat la'allakum tattaqun itu? Niscaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti juga pendidikan-pendidikan lain, tarbiyah yang lain, ada orang itu yang lulus, ada yang tidak ya ini. Betul. Ini juga sama. Jadi tentu kadar kelulusannya itu akan sangat tergantung kepada ikhtiar yang kita lakukan. Subhanallah. Kepada ikhtiar yang kita lakukan. Kalau kemudian siang harinya puasa, malam-malam harinya juga kita qiyamul lail. Jadi keseluruhan waktu-waktu yang ada selama bulan Ramadan kita jadikan sebagai waktu-waktu yang berkualitas untuk kemudian kita beribadah. Karena 1 bulan ini kan bulan mulia. Bulan mulia. Tentu karena bulannya saja sudah mulia, maka tentu
kita akan melaksanakan dan memanfaatkan kemuliaan itu semaksimal mungkin. Ini yang saya kira menjadi ikhtiar kita semuanya. Mudah-mudahan dengan wasilah puasa Ramadan ini sekali lagi kita akan kembali kepada ketakwaan. La'allakum tattaqun. Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, kembali kepada kesucian kita. Gitu. Ada orang itu yang ini karena sekolah, karena juga masuk sebuah pesantren seperti ini. Ada yang enggan, ada yang juga semangat, ada yang kalau kemudian kita lihat cuek-cuek saja. Ini bagaimana dengan tarbiyah semacam ini? Iya, saya kira penting untuk kemudian kita sampaikan ke publik terkait dengan sejumlah fadilah, sejumlah keutamaan puasa. Saya kira kalau kemudian keutamaan itu kita sampaikan, kita edukasikan dengan baik, maka publik akan sampai kepada sikap need, merasa butuh. Jadi ada prakondisi, ini penting saya kira pendekatan psikologis yang semacam ini. Bagaimana kemudian kita menciptakan prakondisi di mana kemudian orang perlu dengan puasa ini. Puasa adalah instrumen. Puasa adalah alat. Alat apa? Sekali lagi alat untuk mengembalikan pada kefitrian kita dan alat untuk mencapai derajat ketakwaan kita semuanya. Gambaran yang menarik misalnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu kan memberikan penjelasan tentang takwa itu dari sisi kepanjangannya ya. Karena takwa itu akronim ternyata. Iya, takwa itu ternyata akronim. Yang pertama huruf ta. Takwa itu tawakal kata Imam Ghazali. Jadi dengan puasa dan dengan amaliyah yang kita laksanakan selama bulan puasa ini, itu sangat berpotensi menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang tawakal, berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala total. Tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah, kira-kira seperti itu. Jadi betul-betul tawakal pada Allah. Kemudian qaf, takwa. Qafnya itu qanaah. Menerima. Jadi menerima dan tentu kita mensyukuri atas nikmat yang kita terima dan sekaligus kita juga sabar dengan musibah yang juga ada. Nah, hari-hari ini kita diuji, masyarakat Jawa Timur diuji bahwa diuji tingkat qanaah kita dengan misalnya kemarin ada gempa 6,1 skala Richter. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya kebetulan 2 hari terakhir kemarin ke Lumajang, kemudian ke Malang menyaksikan itu semuanya. Dan sekali lagi ini sifat dan sikap qanaah kita benar-benar diuji. Jadi kita mensyukuri atas nikmat sekaligus kita tetap sabar dengan ujian dan cobaan yang kita terima. Itu qanaah. Lalu yang berikutnya takwa, ta, qaf, yang berikutnya adalah waw. Itu waro. Hati-hati, termasuk hati-hati dari sesuatu yang syubhat sekalipun. Yang syubhat saja kita harus hati-hati, apalagi yang haram. Nah, ini kan luar biasa waro. Jadi taknya itu tadi tawakal, qafnya itu qanaah, wawunya itu waro, dan yang terakhir ya-nya itu yakin. Semuanya adalah atas kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Pada akhirnya imanan itu harus kemudian menjadi dasar dalam kita semuanya menempuh hidup dan kehidupan kita semuanya sekaligus pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Yai, kita break sejenak ya. Monggo. Untuk menyampaikan pesan berikut ini, dan tentu saja acara Gema Ramadan TVRI Jawa Timur ini tetap bersama-sama dengan Kemenak Provinsi Jawa Timur. Saya Helmi Ansori dan narasumber saya adalah Bapak Dr. Haji Ahmad Jayadi MPD, Kanwil Kemenak Jawa Timur, akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di sini Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Nah, kami juga mengingatkan kepada Anda, barangkali ingin bertanya, silakan Anda bisa memanfaatkan nomor telepon kami 031 5678 216.
Ya, sekali lagi 031 5678 216. Saya ke Pak Yai dulu. Pak Yai Dr. Haji Ahmad Jayadi MPD, Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. 2 tahun ini kita ini kan masuk pandemi ya. Pasti ada tarbiyah ini. Seperti apa tarbiyah untuk bulan kaitannya dengan bulan Ramadan? Saya kira kita punya pengalaman menarik dengan pengalaman Ramadan tahun kemarin pada saat semua kita kemudian harus melakukan stay at home. Ya. Iya, jadi kita belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah. Itu tentu sangat luar biasa. Di tahun-tahun ini juga kita masih merasakan pandemi pada saat kita masuk bulan Ramadan ini. Prinsipnya tentu al-muhafadzah 'alan nafs itu menjadi sangat penting karena salah satu pesan dari agama adalah juga untuk menjaga diri, menjaga kesehatan pribadi-pribadi kita. Ini harus kemudian kita utamakan. Karenanya lalu di Ramadan kali ini ketika kemudian ada semacam quote-unquote relaksasi begitu, tentu kita ingin memacu agar masyarakat menjadi semakin produktif tetapi tetap aman dari COVID. Masyarakat menjadi produktif tapi tetap aman dari COVID. Karenanya lalu kemudian protokol kesehatan hari-hari ini menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita termasuk misalnya kemana-mana jenengan pakai face shield, kemudian saya pakai masker, ini bagian dari bagaimana cara hidup kita pada masa-masa pandemi. Ini yang kemudian kita sebut sebagai kenormalan baru, new normal. Kenormal baru. Jadi kita harus tetap produktif, tetapi kemudian kita tetap harus waspada. Kita dipastikan untuk kemudian kita menjadi entitas yang senantiasa bisa menghindarkan diri dari kemungkinan virus COVID-19 ini. Jadi sekali lagi mewujudkan masyarakat yang produktif, tetapi tetap aman dari COVID. Kita terima telepon dulu ya. Monggo. Silakan yang masuk. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Ibu? Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dari Bu Sri Sidarjo. Bu Sri Sidarjo. Apa yang ditanyakan Bu Sri? Ibu Sri Sidarjo. Silakan. Nggih. Yang mau saya tanyakan, saya ini kalau subuh itu jamaah ke masjid Pak Yai. Lalu? Tapi saya berwudu di rumah, di masjid, karena di rumah tempat wudu saya kurang nyaman. Jadi ditanyakan Bu? Lalu di masjid itu orang-orang itu menjalankan sholat sunnah. Qobliyah. Ada yang sholat sunnah sukri wudu, sunnah tahiyatul masjid. Sunnah fajar. Sunnah qobliyah subhi. Tapi saya kurang paham, kurang mengerti urut-urutannya sholat yang mana yang didahulukan. Ya. Ibu mulai berangkat? Lalu yang nomor 2. Yang 2 Bu ya. Saya berangkat itu kadang-kadang sudah mepet hampir komat. Lalu yang saya kerjakan yang utama itu salat sunnah apa Pak Yai? Terima kasih Bu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih saksikan apa yang disampaikan oleh Yai nanti ya. Jadi seorang ibu di rumah kondisi wudunya kurang mantap lah gitu. Lalu ke masjid, apakah saya harus setelah wudhu itu qobliyah dulu atau tahiyatul masjid dulu atau fajar dulu, ada gimana ini? Jadi ada 2 hal saya kira. Yang pertama tentu kita berkeinginan agar semua amaliyah ibadah yang Ibu lakukan di bulan Ramadan dan tentu di bulan-bulan yang lainnya ini
benar-benar yang pertama aman, nggih. Aman ya. Aman ini menjadi prasyarat dalam suasana pandemi yang semacam ini. Ya. Aman. Yang kedua, nyaman. Betul. Jadi aman dari kemungkinan penularan COVID dan yang kedua nyaman dari sisi pelaksanaan ibadahnya. Ya. Nah, untuk kemudian kita bisa mendapatkan proses ibadah yang nyaman tadi itu, salah satunya tentu yang harus kita lakukan itu dengan cara tertib di situ. Tertib. Jadi tertib itu kan mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Sesuai Kira dengan seperti urutan. Itu. Sesuai dengan urutan saya kira. Jadi tentu kalau misalnya kita melihat seperti yang Ibu tadi ceritakan, dari mulai datang tentu diawali dengan tahiyatul masjid. Dan seterusnya sampai dengan qobliyah menjelang sholat isya misalnya. Tetapi sekali lagi disesuaikan dengan kapasitas, disesuaikan dengan kondisi pribadi. Karena tentu kita menghindari masyakoh juga di situ. Ya. Jadi ini berpandai-pandai untuk kemudian bisa mengukur kira-kira kekuatan kita dan segala macam, karena tentu ada di samping yang sunnah juga ada yang wajib dan seterusnya. Jangan sampai misalnya kemudian mengejar yang sunnah tapi kemudian lalu kita tidak memperhatikan yang wajib. Jadi ini pentingnya mempertimbangkan aspek tadi ketertiban dalam proses beribadah kita, tertib berurut-urut begitu. Termasuk juga mengidentifikasi mana yang sunnah, mana yang wajib, ini juga perlu menjadi perhatian kita semuanya. Dengan cara semacam itu lalu kemudian apa yang kita lakukan itu menjadi nyaman. Nyaman untuk kemudian kita kerjakan bersama-sama. Kalau sudah nyaman, insya Allah kita punya harapan besar. Harapan besar untuk kemudian apa yang kita kerjakan semuanya dalam ruang keikhlasan yang sangat tinggi. Masya Allah, betul. Jadi artinya kita jangan memaksa kalau memang waktunya sudah habis, sudah masuk iqomah, jangan memaksa untuk sholat sunnah. Nah itu luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Untuk berikutnya telepon lagi ya. Monggo. Ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, dengan siapa nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Gih? Muhammad Afifidin Sidoarjo. Muhammad Afifidin Ramadhani Sidoarjo. Ramadhani Muhammad Afifidin. Ya. Gih, silakan Pak. Saya panggil Muhammad aja ya. Iya. Apa yang ditanyakan? Yang saya tanyakan itu sebagian Ustadz itu ada yang perbolehkan minum kopi luwak. Apa itu? Kopi luwak. Oh, kopi luwak. Kan yang sebagian lagi jangan, ada yang tidak memperbolehkan begitu. Ya. Jadi menurut Ustadz, aku ingat yang mana, gitu aja. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Muhammad. Sabar dia. Matur banget. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenamaan sekali loh ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa itu tidak boleh, ada yang boleh. Bagaimana nih kita memilih yang mana, kata Muhammad? Iya, memang ini dilematis dan sekaligus di situ ada problematika yang saya kira sampai dengan hari ini pun penyikapan masyarakat terkait dengan status kopi luwak itu seperti itu. Makanya tentu sebagai umat Islam tentu kita berusaha untuk mengkonsumsi baik produk, barang maupun jasa itu benar-benar yang memiliki status kehalalan. Ini penting. Jadi pembelajaran tentang pentingnya konsumsi produk, barang dan jasa yang halal ini menjadi sebuah keniscayaan. Kita sedang mendorong hari ini di kantor wilayah Kementerian Agama untuk para pelaku usaha untuk kemudian memproses sertifikat halalnya itu. Karena tentu tugas kita sebagai pemerintah ini berkewajiban memastikan bahwa masyarakat mudah mengakses produk-produk yang halal itu. Makanya untuk memastikan apakah sebuah produk itu halal atau tidak, saya kira
penting untuk kemudian pelaku usaha memproses sertifikat halalnya itu, sehingga kemudian publik dan masyarakat secara umum tidak kemudian bimbang, ini produknya halal atau tidak halal. Makanya saya kira instrumen yang semacam itu menjadi penting. Karenanya alhamdulillah pemerintah memiliki badan jaminan produk halal itu yang kira-kira tugasnya adalah melakukan sertifikasi, sertifikasi produk tadi, tidak hanya produk barang, tetapi juga jasa, termasuk kalau barang kan sudah terbayang barangnya apa yang akan kita konsumsi. Nah, termasuk jasa ini. Jasa juga, misalnya jasa penyembelihan. Iya, penyembelihan, karena ada sesuatu yang karena prosesnya yang tidak sesuai dengan syariah, maka kemudian status barang yang dihasilkannya menjadi tidak layak dikonsumsi. Padahal barangnya halal. Iya, tetapi kalau kemudian cara-caranya, ya, misalnya, nah makanya misalnya di Jawa Timur itu menarik, ada misalnya juleha, juru sembelih halal. Nah ini kan bagian dari jasa, yang dengan jasa itu maka kemudian umat mendapatkan kepastian statusnya adalah halal, karena prosedur yang ditempuhnya menggunakan prosedur yang sesuai dengan prosedur kehalalan sebuah produk itu. Nah, kita sedang mendorong itu agar kemudian umat tidak bimbang, tidak ragu. Luar biasa. Pak Ahmad, mudah-mudahan menjadi jawaban yang memuaskan, dan karena sudah ada yang telepon lagi, kita akan telepon lagi. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Waalaikumsalam. Oh Ibu ini. Ibu di mana Bu? Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Ana Probolinggo. Ibu Ana di Probolinggo. Silakan. Alhamdulillah jauh ini. Probolinggo. Ya, yang ditanyakan Bu? Iya. Mau tanya Ustaz. Ini umpamanya ada orang yang lupa bayar zakat setelah sholat Id, dia baru ingat siapa solusi. Maaf Bu Ana, bisa diulangi lagi dari awal, terputus-putus suara jenengan. Halo Bu Ana. Katanya ada orang yang lupa membayar zakat fitrah. Zakat fitrah tengah-tengah. Iya, setelah sholat Id baru ingat. Setelah sholat Idul Fitri. Setelah sholat Id baru ingat kalau belum bayar. Bagaimana solusinya? Memang lupa ya Bu ya? Bu Ana memang lupa? Ya, lupa. Ya. Ibu, lupa. Ibu halo Bu Ana, di sekitar Ibu tidak ada masjid musola yang kemudian menghimpun zakat fitrah begitu? Ya. Halo Bu. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih Bu Ana. Ya. Dari Probolinggo ya. Main nih. Iya. Soal lupa itu memang manusiawi. Makhalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan, tempatnya salah dan lupa. Jadi saya di awal innama sumiyal insan linisyanihi. Kenapa kita disebut sebagai insan? Karena memang sifat yang kita miliki itu nisyan, pelupa itu. Nah, karena kita sadar bahwa kita pelupa, maka ini menjadi pembelajaran. Jadi memang ada waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Tetapi juga sesungguhnya zakat fitrah itu kan bisa dibayarkan begitu kita masuk ke awal-awal Ramadan ini. Saya kira sekarang bagaimana kemudian kita mampu mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian lupa-lupa yang tadi ini. Saya kira kita perlu mengantisipasinya dengan misalnya membayar zakat fitrah itu lebih awal begitu, sehingga kemudian peluang untuk kemudian terlupakannya itu menjadi tertutup. Kendati memang kalau soal lupa itu kan bagian manusiawi tadi itu rofi al-qalam an salasin ya kalau dalam hadis itu. Tetapi sekali lagi karena kita belajar banyak dari peristiwa-peristiwa yang semacam ini, maka tugas kita hari ini ya saling mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Salah satu diantaranya adalah dengan
menjadwalkan pembayaran zakat fitrah itu lebih awal. Atau yang kedua, pesan kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita untuk saling mengingatkan. Ini penting. Selama ini terjadi kejadian lupa-lupa semacam itu karena memang tidak saling mengingatkan itu. Jadi kalau kemudian kita memberdayakan semua yang ada untuk sama-sama mengingatkan bahwa ada kewajiban bagi orang-orang yang sedang berpuasa, kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah, saya kira semakin banyak orang yang mengingatkan, maka potensi untuk kemudian lupanya semakin kecil. Jadi kita kurangi marginnya itu, margin errornya kita kurangi. Saya kira kita harus lebih banyak mengambil ibroh, mengambil pelajaran, dan bisa mengantisipasinya. Sekali lagi kita bertekad agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita, dengan cara semuanya terprogram, semuanya direncanakan, semuanya didesain dengan baik, sehingga kemudian hal-hal yang kecil yang lupa tadi itu bisa terantisipasi sejak awal. Saya kira ini tugas kita semuanya untuk saling mengingatkan. Ya, ada konsekuensi nggak kalau yang lupa itu? Artinya ada sanksi dari ada hukuman atau gimana ya? Kalau misalnya lupa itu seperti itu, apa solusinya? Iya, saya kira solusinya seperti yang tadi kita sampaikan tadi itu, diantisipasi sejak awal begitu ya. Karena apalagi memang dampaknya luar biasa ketika kemudian itu tidak terbayarkan itu. Jadi nggak fitri lah ya? Nggak fitri ya. Tapi menurut ketentuan fikih. Tapi kan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tahu terkait dengan itu. Tapi sekali lagi, makanya saya kira tugas kita hari ini adalah mengantisipasi itu dengan cara tadi sejak awal kita rencanakan kapan kita zakat fitrah dan seterusnya itu. Ya, baik. Oke, kita lanjutkan nanti. Kita beri sejenak. Baik, pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah, Gemar Ramadan masih bekerja sama dengan Kemenak Kanwil Provinsi Jawa Timur. Saya akan hadir lagi setelah yang berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih. Anda tetap istiqomah di TVRI Jawa Timur, berarti ada tambahan ilmu yang bisa Anda raih, yang bisa Anda dapatkan dari narasumber kita. Beliau adalah Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Menarik ya, ini yang kita bahas hari ini ya. Pertanyaannya juga luar biasa. Luar biasa. Yang kembali kepada tadi yang misalnya kopi atau yang ini tadi, yang pemberdayaan ekonomi di Kemenak, seperti apa ini bentuknya? Iya, jadi tentu kita punya komitmen untuk kemudian memberdayakan potensi ekonomi umat, begitu ya, ekonomi syariah. Nah, basis yang kita gunakan hari ini adalah dengan menggunakan instrumen misalnya melalui pondok-pondok pesantren. Melalui pondok-pondok pesantren. Kenapa melalui pondok pesantren? Karena pondok pesantren itu satu entitas lembaga yang sangat luar biasa di sini. Dia punya jaringan alumni, kemudian dia punya jamaah, kemudian para masyayikh kita itu rata-rata tokoh karismatik yang saya kira ketika kemudian masing-masing itu memberdayakan semua potensi, semua peluang yang dimilikinya, itu dampaknya akan sangat luar biasa. Ya, baik. Ada yang telepon lagi. Ini mungkin yang jadi narasumber jenengan ini, yang banyak yang telepon ini. Baik, saya sapa dulu yang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kakanwil. Derek tanglet. Kali sinten iki, Pak? Pak Munir Sidarjo. Oh, Pak Munir. Silakan. Silakan. Tujuan puasa niki la'allakum tattaqun. Ya. Niku wonten berapa karakteristik yang disebut orang yang disebut bertakwa. Kriterianya seperti apa,
Ngeten Mas. Nggih. Sederhana sekali Nggih. Bapak Kakak. Nggih. Terima kasih. Pak Munir Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik orang yang Karakteristik, takwa. nggih matur suwun Pak Munir. Jadi tadi saya cerita tentang bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memberikan gambaran tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa itu. Imam Al-Ghazali memberikan pengertian dan penjelasan bahwa takwa itu sesungguhnya adalah singkatan begitu. Tadi kita sampaikan taknya itu menggambarkan tawakal. Jadi pribadi yang senantiasa tawakal kepada Allah. Ini kan sesuatu yang luar biasa, tawakal. Kemudian tidak hanya tawakal, tapi kemudian juga qofnya itu qanaah. Ini kan karakter. Pribadi yang tawakal, kemudian pribadi yang qanaah. Qanaah itu saya kira penjelasannya tadi menerima apapun begitu. Mensyukuri atas nikmat dan sabar atas semua ujian yang Allah berikan kepada umat manusia. Jadi secara proporsional qanaah. Jadi yang berikutnya taknya tadi taknya itu tawakal, qofnya itu qanaah, kemudian wawunya itu waro. Waro ini juga luar biasa. Hati-hati, pribadi yang senantiasa hati-hati. Bahkan tingkat kehati-hatian orang yang bertakwa itu sampai juga dia berhati-hati kepada perkara-perkara yang syubhat sekalipun. Karena sangat hati-hatinya, ikhtiyat betul, hati-hati betul. Nah ini kan karakter yang ketiga, yang ketiga dari takwa. Kemudian yang paling mendasar dari karakter dari pribadi orang yang bertakwa itu adalah yakin. Semuanya itu ketentuan, kudrat, irodat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kuasa atas ini semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi kira-kira begitu gambaran tentang karakter orang yang bertakwa menurut penjelasan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu. Karena begitu sangat luar biasa derivasi takwa itu, maka kemudian gambaran dalam Al-Quran, takwa itu adalah bekal yang terbaik. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah Anda semuanya. Dan jangan lupa, bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kok yakin betul jika masing-masing kita orang-orang yang beriman memiliki sifat-sifat ketakwaan, tawakal, qanaah, waro' dan yakin, maka insya Allah tertib sosial ini akan benar-benar mantap. Saya kira saling menghargai, saling bisa menerima, saling bisa hidup dalam kebersamaan, kendati kita berbeda, beragam. Ini semuanya dengan bekal ketakwaan yang kita miliki, insya Allah kita akan bisa hidup yang lebih rukun, gotong royong dan segala macam ini dengan bekal ketakwaan yang kita miliki semuanya itu. Jadi dalam kehidupan ini kalau sudah kita melaksanakan takwa, kesempurnaan hidup sudah ada nih ya. Insya Allah peluang kita untuk menjadi insan kamil betul. Dengan demikian akan semakin terbuka. Jadi ini saya kira makanya sekali lagi kenapa lalu kita mengambil satu natijah Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah robbaniyah tadi itu, karena ini semuanya didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Peserta didiknya adalah orang-orang yang sedang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman sejatinya adalah peserta didik pada proses tarbiyah robbaniyah tadi itu. Kurikulumnya tentu ada kajian Al-Quran, As-Sunnah dan semua hal yang terkait dengan amaliyah Ramadan ini. Nah, evaluasinya tentu nanti di akhir itu, karena tentu tidak semua orang yang mengikuti program tarbiyah robbaniyah ini juga akan berhasil menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa tadi itu. Kira-kira gurunya siapa ini ya kalau? Ya, tentu ini kan semuanya dari Allah ya, yang mendesain dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ya semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, bahwa kemudian di situ ada mursyid. Iya.
mursyid. Saya kira para masyayikh itu menjadi mursyid yang menunjukkan, memberikan irsyadat kepada kita semuanya, memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan puasa yang sebagaimana mestinya, sehingga harapan menjadi la'allakum tattaqun itu akan bisa kita gapai. Dan insya Allah kita akan bisa melihat bagaimana keberhasilan dari puasa ini ya tentu pasca Ramadan selesai. Kita bisa melihat hasilnya itu di situ. Masya Allah. Kalau tadi di karakteristik tentang orang-orang takwa itu yang begitu luar biasanya, tapi kadang-kadang kita mendengarkan banyak khatib itu menyatakan begini, takwa itu takutlah kepada Allah. Nggih. Itu artinya seperti apa ya? Nggih, jadi saya bahkan takwa itu kalau kita baca dalam sejumlah literatur yang ada, almarhum Nur Khalis Majid itu sampai pada kesimpulan takwa itu tidak hanya sebatas kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menanggalkan larangan yang telah Allah larang untuk kita lakukan, tetapi juga harus dibarengi dengan kesadaran kritis bahwa Allah senantiasa hadir, Allah senantiasa mengawasi kita, sehingga tidak ada ruang sekecil mungkin kita kemudian melaksanakan tadi, tidak melaksanakan perintah dan melanggar larangan itu. Jadi tidak hanya semata-mata melaksanakan perintah, tidak hanya semata-mata menanggalkan larangan, tetapi juga dibarengi dengan kesadaran kritis dari hati yang sangat dalam, bahwa Allah senantiasa hadir bersama kita, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita semuanya. Kalau ini merealitas dalam hidup kita, maka insya Allah semua pola yang kita lakukan selama kita hidup senantiasa terbimbing oleh norma, oleh standar agama yang memang harus kemudian kita lakukan. Nah, dari situ maka kemudian kita memiliki tadi ketakutan ya. Tetapi tentu ketika kita memberikan makna bahwa takwa itu takut, itu makna takut ini berbeda dengan takut kita kepada harimau misalnya. Kalau kita takut kepada harimau, tentu kita harus menjauhi. Baik. Nah, sebaliknya takutnya kita kepada Allah itu justru harus semakin lebih mendekat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Makanya saya kira menarik kalau kemudian kita meresapi lagunya siapa itu? Sam Bimbo itu ya. Aku jauh, engkau jauh, gitu. Engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Wah, luar biasa, sangat filosofis. Itu makna bahwa takwa dalam konteks takwa dalam pengertian takut itu bukan takut sebagaimana takutnya kita kepada binatang buas yang harus kemudian kita jauhi, tetapi takutnya kita kepada Allah justru harus semakin taqarrub. Semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang kasih sayang, Rahman, Rahim, dan seterusnya dalam Asmaul Husna itu. Masya Allah. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi takwa mengantarkan kepada suksesnya kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat kelak, insya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Baik, seringkali kadang-kadang kita ini sering mendapatkan, ya mudah-mudahan menjadi orang takwa sebagaimana tujuan puasa itu sendiri ya, sebagai tujuan puasa itu sendiri. Baik, Yai, ini waktunya mepet sekali. Ada 2 menit untuk menyampaikan kesimpulannya seperti apa ya pembicaraan kita hari ini ya. Baik, terima kasih Mas Hilmi, para pemirsa di rumah yang berbahagia. Tentu kita berharap kesempatan terbaik kita semuanya berada di bulan Ramadan ini. Mari kita bangun komitmen kolektif kita untuk menjadikan Ramadan ini sebagai instrumen untuk masing-masing kita berikhtiar maksimal, sehingga harapan kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa itu akan bisa kita gapai semuanya. Dan insya Allah dengan komitmen kolektif, dengan ikhtiar maksimal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, insya Allah nanti begitu kita masuk bulan Syawal, maka kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang meningkat. Syawal meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini saya kira menjadi parameter soal terkait dengan dikabul atau tidak dikabulnya puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini. Sekali lagi harapan kita mudah-mudahan masing-masing kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang tadi oleh Al-Ghazali
kira-kira karakternya adalah pribadi yang tawakal, pribadi yang qanaah, pribadi yang waro, atas dasar keyakinan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, Mas Hilmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Ahmad Jayadi MPD, Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur yang saat ini menemani saya, juga menemani pemirsa TVRI Jawa Timur. Dan salam untuk teman-teman di Kemenak Provinsi Jawa Timur. Insya Allah. Baik, pemirsa, menarik perbincangan kita hari ini adalah sangu kita ya untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Ada dua pelajaran. Yang pertama, 2 kali kita mengalami hal yang sama, pandemi dengan pembatasan pergerakan kita dan lain sebagainya. Kemudian yang sekarang sudah mulai agak dibuka oleh pemerintah, sholat tarawih boleh, kemudian sholat Idul Fitri boleh dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah sangu kita juga untuk lebih bersemangat bahwa kita akan bisa mencapai la'allakum tattaqun dengan cara pembelajaran yang giat di dalam bulan suci Ramadan. Terima kasih. Saya Helmi Ansori undur diri. Insya Allah di pekan ke depan kita akan ketemu lagi. Dan selamat berbuka puasa. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mas.